Pemirsa, kita awali informasi dalam sekitar 9 tahun Presiden ke-45 Amerika Serikat yang terpilih lagi menjadi Presiden ke-47 Donald Trump telah mengubah Partai Republik di negara yang semakin terpopularisasi secara politik. Bagaimana sepak terjang sosok yang akhirnya berhasil comeback ke Gedung Putih ini? Berikut informasinya. Donald Trump terpilih kembali dengan apa yang ia sebut sebagai mandat kuat dari pemilih Amerika Serikat. Every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. Kembalinya Trump ke Gedung Putih, menurut pengamat, tak lepas dari kegigihannya menolak segala batasan. I think what you see is somebody who has incredible confidence in his own intuition. Russ Buettner dan Susan Craig adalah wartawan investigatif penulis Lucky Loser, buku yang kritis mengikuti karir Trump sejak menjadi pengusaha. He was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times, and that grew to $1 billion when he was talking to 60 Minutes a decade later. Sebagai pengusaha, Trump ahli dalam mempromosikan diri dan meraup jutaan dolar melisensi namanya. Tapi di balik kemegahan usaha Trump, perusahaannya mengajukan pilot 6 kali. Sejumlah kasinonya rugi dan ditutup. Trump baru bangkit kembali lewat kontes reality show The Apprentice sebelum ia kembali alih karir. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. And we are going to make our country great again. Dengan pernyataan belak-belakan, Trump menjadi calon nasionalis yang kontroversial. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Sebagai presiden, Trump memilih 3 hakim agung yang akhirnya ikut membatalkan perlindungan federal terhadap hak aborsi. Jelang akhir masa jabatannya, Trump diuji pandemi COVID. Ia mempercepat pengembangan vaksin, tapi kadang mengusulkan pengobatan yang tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Di tengah tingginya korban jiwa akibat COVID, pemilih pada November 2020 memilih Joe Biden. Selanjutnya, Trump menghadapi sejumlah dakwaan kriminal dan menjadi mantan presiden pertama yang divonis bersalah dalam kasus kriminal. Tapi popularitasnya kian meningkat. Dukungan ini kian menguat setelah 2 kali upaya percobaan pembunuhan. God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose and reason. Sebagai penulis buku The Art of the Comeback, Donald Trump pun kembali ke Gedung Putih. Demikian laporan tim VOA. Sementara itu pemirsa, kisah hidup wakil Presiden terpilih Amerika Serikat J.D. Vance merupakan perjalanan inspiratif tentang kesuksesan seorang putra daerah dari kota kecil. Berasal dari wilayah miskin Appalachia, ia menempuh pendidikan di universitas bergengsi dan kini bersiap mencetak sejarah sebagai salah satu wakil presiden termuda dalam sejarah Amerika Serikat. Meski tak lahir di sini, J.D. Vance menyebut Jackson, Kentucky sebagai kota asalnya. Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky. Grandmother Bonnie Blanton Vance. Ini makam nenek Vance yang disapa sebagai Mamau. He always came down here with Mamaw, and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he evidently liked it. Vance sendiri lahir di Middletown, Ohio, dibesarkan neneknya yang sangat disiplin dan memiliki 19 senjata api di sekitar rumah. Usai bersekolah di Middletown, Vance aktif sebagai anggota marinir sebelum lulus summa cum laude dari The Ohio State University. Lalu ia lanjut ke Yale di Connecticut, tempat ia bertemu dengan Usha Chilukuri yang akhirnya dinikahinya. I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him decide what he wanted to do and help, kind of shape his future path in general from law school. Banyak kisah Vance telah diangkat dalam bukunya yang kemudian difilmkan, Hillbilly Elegy, pada 2016. Aktris nominasi Oscars Glenn Close memerankan Mamau. But you got to decide. You want to be somebody. Dengan dukungan mantan Presiden Donald Trump, Vance akhirnya terpilih sebagai senator mewakili negara bagian kelahirannya.
J.D. Vance to be the next Vice President of the United States. 2 tahun kemudian, Trump memilih Vance sebagai cawapres mendampinginya. Tadinya, Vance tak suka dengan Trump dan menjadi kritikus keras. Tapi kini, ia pendukung kuat dan menjawab demikian saat ditanya apa benar Trump kalah saat Pilpres 2020. No. I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the election? Not by the words that I would use. Vance menganut kebijakan tegas terhadap Tiongkok dan menolak bantuan militer bagi Ukraina. Lalu soal perang Israel-Hamas, ini posisinya. Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties. Di Middletown, salah satu warganya, Steve Dillman, dulu mempekerjakan Vance di tokonya. I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that makes me really feel good inside. Vance yang berusia 40 tahun akan jadi wapres termuda ketiga sepanjang sejarah Amerika. Demikian laporan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Pemerintahan Trump berencana memangkas pengeluaran negara dengan membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh Elon Musk dan Vivek Ramaswamy. Pemerintah baru AS mengusung semangat efisiensi anggaran negara. Menurut analis, ini bukan pertama kalinya sebuah pemerintah baru berjanji memangkas pembelanjaan. Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government since the founding of the Republic. Presiden ketiga Amerika, Thomas Jefferson, pada awal abad ke-19 memangkas anggaran lewat pengurangan personel militer dan pegawai negeri sipil. Pada tahun 1930-an, Franklin Roosevelt menggulirkan beragam program federal guna mengatasi dampak depresi ekonomi akbar. Program-program ini mempekerjakan jutaan orang sambil menstimulasi ekonomi, tapi semuanya adalah pekerjaan sementara. Ronald Reagan, do solemnly swear. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan membentuk Komisi Grace, terdiri dari 150 pengusaha yang ditugasi mencari ruang untuk memangkas anggaran. President Reagan asked the Grace Commission to look at the government with an eye towards making it work more like a business. Menurut website Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan, sebagian besar rekomendasi yang memerlukan perubahan perundangan dari Kongres akhirnya tidak pernah diimplementasikan. Tapi yang terjadi sejak era Ronald Reagan adalah terjadi pergeseran besar dalam paradigma memandang soal efisiensi anggaran dan perlunya merampingkan pembelanjaan pemerintah federal. It was a fundamental sea change from the previous century, really, of expansion of the role of government in society. Pada tahun 1990-an, Bill Clinton mengurangi jumlah PNS sebesar 300.000 orang, yang banyak diantaranya lewat pensiun dini. Certainly, one of the more significant administrations in terms of reducing the role of government of the modern era. Saat masa jabatan pertamanya, Donald Trump membekukan rekrutmen federal dan melakukan berbagai pemotongan. Tapi sebagian pengamat mempertanyakan diterapkannya pendekatan dunia usaha terhadap pemerintah. When you're the government, you are responsible to the people. And your goal is not to make money. Your goal is to provide services and defend the nation. There's a lot of fraud and waste in the private sector. So I'm not that sure that business people are necessarily the best people to even find out, to even discover fraud and waste. Tapi Trump memiliki keunggulan yang tak dimiliki Reagan maupun Clinton. There can be a faster and more comprehensive response because of social media. Members of Congress tend to respond more to social media than the old-fashioned letters they used to get. Apapun yang dilakukan nanti, kewenangan soal anggaran berada di tangan Kongres, sehingga badan legislatif AS inilah yang harus menyetujui pemangkasan apapun terhadap anggaran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Gencatan senjata di Gaza yang dimediasi Amerika Serikat membawa harapan mengakhiri perang Israel-Hamas. Namun tantangannya adalah penerapannya dalam 3 fase di tengah perubahan pemerintahan Amerika Serikat. Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas disambut dengan sukacita oleh warga di Gaza, tepi barat maupun Israel. Menurut Presiden Joe Biden, gencatan senjata ini kurang lebih sama dengan yang diupayakan pemerintahannya sejak awal tahun 2024. Fighting in Gaza will stop
and soon the hostages will return home to their families. Presiden terpilih Donald Trump lewat akun Truth Social mengatakan kesepakatan ini menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahannya nanti mau bernegosiasi demi perdamaian dan keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Negosiasi terakhir selain melibatkan tim pemerintahan Joe Biden juga melibatkan utusan Timur Tengah pilihan Trump, Steve Witkoff. Diplomasi dilakukan secara tandem dengan pengertian bahwa bila pun gencatan senjata tercapai masih di bawah pemerintahan Biden, maka pelaksanaannya akan berlangsung pada saat pemerintahan Trump yang mulai menjabat pada 20 Januari. Analis menilai tercapainya kesepakatan ini tak lepas dari pergantian kepemimpinan ke Trump. I think it is likely that Biden wants to get some degree of credit for the ceasefire still happening on his watch, even though it does seem from speaking to a range of sources, both in Israel, Arab states, and with Palestinian groups, that pressure from the incoming Trump administration was really what moved the needle with the Netanyahu administration. What strikes me as rather interesting is that this is almost exact same terms that Hamas agreed back in July and or even in May, depending on the details. It's Israel that has actually shifted, if they have shifted. And it may be because Trump wanted this to be off his table when he arrived and was able to put pressure on Israel that Biden was unwilling to do. Perjanjian 3 tahap ini akan dimulai dengan putaran pertama pertukaran sandera dengan tawanan dan mulai kembalinya pengungsi ke rumah mereka. I'm not 100% confident, but I think at least 50-50 chance that the first phase of the 3-phase agreement will successfully happen. I'm less confident about the subsequent phases. Bila pun implementasi berlanjut ke fase rekonstruksi Gaza, menurut analis sulit memprediksi kebijakan Trump ke depan. Meski rekam jejaknya pada pemerintahan pertamanya dulu lebih pro-Israel. They moved the United States Embassy to Jerusalem. They did a lot of inflammatory actions, including backing Israel's annexation of territory in the West Bank. And so while I think the ceasefire is a good thing, and I think Trump's willingness to use the leverage that he does have with Netanyahu is a good thing, I remain pessimistic for what the Trump administration is going to look like vis-a-vis Palestinian affairs. Aritolani mengatakan kebijakan Trump bisa juga kembali menekankan kedekatan pribadi dengan pimpinan di kawasan. Selain juga mendapat masukan dari orang lingkar dalam, termasuk Masad Bulos, pengusaha dan besan Trump, seorang warga Amerika Serikat keturunan Libanon yang dipilih sebagai penasehat Timur Tengah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Kita lanjut informasi berikut ini. CEO Meta mengumumkan kebebasan berekspresi lebih luas di Facebook dan juga Instagram dengan mengganti pengecekan fakta pihak ketiga. Dengan diskusi komunitas, langkah tersebut memicu berbagai tanggapan dari para pengamat. Berikut informasinya. Jika ada perusahaan teknologi yang menuai kritik tajam dari Presiden terpilih Donald Trump, maka itu adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Sejak Pilpres Amerika, Meta telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Trump yang bersiap kembali ke Gedung Putih. Perusahaan ini menyumbangkan $1 juta untuk dana pelantikan Trump. Awal Januari ini, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan untuk memastikan akan ada lebih banyak ruang untuk berbicara di Facebook dan platform Meta lainnya. Trump dan para pemimpin konservatif lain sudah lama menuduh Facebook melakukan penyensoran. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Donald Trump menyambut pengumuman Meta ini. Honestly, I think they've come a long way. Di Amerika Serikat, Facebook akan berhenti memakai pengecek fakta dari pihak ketiga. Sebagai gantinya, komunitas penggunalah yang akan menandai dan membahas postingan. Pembatasan untuk topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender akan dicabut. Perubahan ini mengundang reaksi beragam. And it's likely to have really harmful implications. We already know that women, people of color, LGBT+ communities, as well as other groups like climate scientists and activists face a really large amount of discrimination and hate and attacks online.
Meski mungkin akan ada konten yang lebih konservatif di Facebook dalam jangka pendek, pertanyaan lebih besar adalah haruskah para miliarder teknologi mengontrol konten di situs mereka? Whatever sort of diversity or freedom you now observe or experience on these platforms, specifically Meta, that is a highly tenuous freedom because it's really not based on any protection. Menurut Zuckerberg, ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendukung kebebasan berekspresi secara global. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tapi menyelaraskan dengan pemerintahan Trump dalam kebebasan berpendapat mungkin adalah bagian dari strategi industri teknologi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti masuk ke pasar Tiongkok. This buys them a lot of power for long-term geopolitical positioning. Diperkirakan Facebook akan meluncurkan perubahan ini dalam beberapa pekan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, dalam bulan November hingga Maret di Florida merupakan musim manate, di mana saat sapi laut bermigrasi ke perairan hangat. Namun ditemukan kesulitan badai yang sering melanda dan juga mengancam sumber makanan mereka. Melihat kumpulan sapi mungkin bukan pemandangan yang langka, tapi bagaimana dengan sapi laut? Bulan November sampai Maret adalah musim sapi laut atau manatee di Florida. Mereka bisa dilihat langsung di alam bebas, di kota Crystal River, satu-satunya tempat yang secara legal membolehkan berenang dengan manatee di habitat alami mereka. Ya, sekarang kita sudah sampai di salah satu mata air di Suaka Marga Satwa Crystal River. Di sini kita sudah bisa lihat manatee dari atas perahu, saking jernihnya air di sini. Nah, saat musim dingin, manatee bermigrasi ke sini karena air di sini cukup hangat bagi mereka untuk bertahan hidup sekitar 22 derajat Celcius. Diperkirakan ada sekitar 8.000 sampai 11.000 mamalia laut ini di seluruh Florida. Banyak tur tawarkan paket untuk melihat manatee. Salah satunya milik Captain Derek. Ia prioritaskan kesejahteraan manatee dengan tur skala kecil dan perahu yang nyaris tak bersuara. Our company was founded on the principle of passive observation. So we just try to take every measure that we can to ensure if we find a manatee feeding, for example, we don't interfere with their feeding. If they're sleeping, then we don't interrupt that or their natural behavior in any way. Memegang manatee adalah hal yang paling dilarang saat tur. Kita sudah lihat beberapa manatee, bahkan ada yang bersama anaknya. Jadi kita tidak boleh mengejar atau memegang. Tetapi kalau mereka yang mendatangi atau menyentuh kita, itu tidak apa-apa. Status populasi manatee saat ini adalah terancam. Departemen Perikanan dan Satwa Liar AS sedang menimbang untuk mengganti statusnya jadi terancam punah. Yeah, the biggest threat currently is just them getting adequate nutrition, so meeting their daily calorie needs. Manatees eat up to 10% of their body weight every single day, so that's really a struggle right now, in large part due to the hurricanes we've had the last 2 years, which have killed off our eelgrass population. Menurut Badan Antariksa Amerika NASA, pemanasan global membuat badai semakin intens. Belakangan ini saja pada 2024 ada 2 badai hurikan yang turut menyapu Florida, Helen dan Milton. Tanpa makanan utamanya di Crystal River, manatee bisa kelaparan dan mati. Meningkatnya suhu air laut juga bisa bunuh manatee karena mengganggu pola migrasi mereka. The warmer the ocean's getting, the further they go, we're seeing more of them get stuck when the temperatures drop. Jumlah kematian manatee capai rekor pada 2021, tapi ilmuwan setempat masih optimis. I've been doing manatee work for over 30 years and I've seen the population come back tremendously. Manatees are versatile, and as long as there is other food sources that are nearby, they will adapt. But we as the stewards of the environment have to do what we can to try and help protect this environment that they're living in. Menurut Casey, banyak hal bisa dilakukan oleh publik untuk mendukung konservasi. Actually, I have a children's book that I wrote, and a portion of the sales, it goes back to the Save the Manatee Club from each book. Tur seperti ini juga dianggap bisa menciptakan pengertian akan satwa liar yang dilindungi.
Dari Florida, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan Rere Wahyudi bersama tim VOA. Pemirsa, teknologi baru yaitu robot interaktif berbasis kecerdasan buatan dan robotika dikembangkan untuk mengatasi masalah kesepian dan juga demensia yang dianggap sebagai epidemi baru oleh pejabat kesehatan Amerika Serikat. Bagaimana informasinya? Ini dia. Sebuah robot interaktif bernama Romy buatan Mixi Inc. menjadi pemenang penghargaan inovasi untuk kategori robotika dalam pameran akbar elektronik Consumer Electronics Show atau CES yang berlangsung di Las Vegas, negara bagian Nevada. Robot ini dirancang untuk mengatasi kesepian. In the morning, you can wake up and Romy will say, "Good morning." And when you're back from work, Romy will say, "Welcome home." Well, unlike a normal AI that might just answer a question, Romy will actually converse with you. So something like, "Romy, I got some bananas today. Wow, they look great. Let's eat them together." Romy saat ini baru tersedia di Jepang dan dijual dengan harga 90.000 yen atau sekitar 9 juta rupiah. Versi terbarunya baru akan dijual di Amerika Serikat sekitar Maret. Romy's actually been proven to help people who are more socially isolated, anxious, and lonely because we worked with the local governments in Japan to bring Romy to nursing homes. And it's been very popular there. So hopefully we can help people out who are a bit more socially isolated. Survei oleh Asosiasi Psikiatri Amerika menunjukkan sedikitnya sepertiga warga dewasa mengaku mereka merasa kesepian sedikitnya sekali setiap minggu. Lalu sekitar 1/10 bahkan mengaku mereka merasa kesepian setiap harinya. Dan beragam survei terpisah menunjukkan kelompok usia paling rentan adalah warga lansia dan juga warga dewasa paling muda. Masih di CES, sebuah robot anjing dirancang untuk mengatasi tak hanya rasa kesepian, tapi juga gejala demensia pada lansia. Robot bernama Jenny ini diproduksi oleh Tombot, sebuah perusahaan yang bermarkas di negara bagian California. These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications, including psychotropics. With traditional objects, most seniors don't care for them, maybe 1%. Research on robotic animals show they significantly outperform those traditional objects and have the added benefit of reducing pain and the need for pain medications. Kehadiran sejumlah robot untuk mengatasi kesepian ini mendapat respons positif dari pengunjung. Loneliness is the feeling of not having social contacts. You could be in a 500-bed facility or in a community of many, many people, and you could still be lonely if you don't have those social connections. In human psychology, that AI doll or robot might be able to do the trick and fill that hole. And if that can be done, that's a great thing. That's a win for everybody. Jenny dijual dengan harga $1.500 atau lebih dari 24 juta rupiah. Selain dijual langsung ke konsumen, produk ini juga disewakan ke institusi yang membutuhkan termasuk panti lansia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Info Dunia kali ini. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simple TV, News, Sport, Entertainment.